Organisasi selanjutnya yaitu Sarekat Islam. Awalnya namanya adalah Sarekat Dagang Islam ya. Didirikan oleh Tirto Adisuryo pada tahun 1909 di Batavia atau Jakarta. Latar belakangnya adalah keprihatinan Tirto Adisuryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Jadi ini dasarnya adalah perdagangan ya. Karena awalnya pun bernama Sarekat Dagang Islam. Keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samanhudi. Akhirnya Haji Samanhudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911, yaitu Sarekat Dagang Islam. Pembentukannya didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Tionghoa ya, di sini Tionghoa dan India karena Tionghoa saat itu sangat bagus taktik pedagangnya. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama yaitu di Solo tahun 1912 atas usul HOS Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama tersebut alasannya untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang lainnya. Jadi kata dagangnya itu dihilangkan agar nanti pergerakannya tidak hanya dalam bidang dagang saja ya, bisa lebih luas. Kemudian pada tahun 1913 Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya. Kalau 1912 ini kongresnya adalah merubah nama menjadi Sarekat Islam. Kemudian kongres pertama Sarekat Islamnya 1913 di Surabaya. Hasilnya adalah mengangkat HOS Cokro Aminoto sebagai ketua terpilih. Sejak Sarekat Islam dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto mengalami perkembangan yang pesat. Jadi mulailah di sana Sarekat Islam yang diketuai oleh HOS Cokro Aminoto berkembang dengan pesat. Antara lain perkembangannya, 1. Tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa. 2. Terdapatnya sifat kerakyatan dan dasar agama Islam. 3. Meningkatnya kemampuan pedagang Islam untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. 4. Keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segala kegiatan SI atau Sarekat Islam. Jadi perkembangan-perkembangan itu menimbulkan kesadaran ya, bahwa kita itu bangsa Indonesia pribumi harus bersatu sebagai sebuah bangsa meskipun wilayahnya terpencar di mana-mana, berbeda pulau dan sebagainya. Di sini sudah mulai muncul kesadaran atas sebuah bangsa ya. Dari awalnya suatu organisasi perdagangan, muncullah di sana kesadaran sebagai sebuah bangsa ya. Ya, kita lanjutkan dari perkembangan-perkembangan itu dan kemajuan-kemajuan yang dihasilkan oleh Sarekat Islam. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakanlah Kongres Sarekat Islam Nasional pertama di Bandung. Ya, jadi ini sifatnya nasional karena di sana sudah muncul rasa ingin bersatu. Jadi sifatnya nasional. Kongres pertama ini dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang Sarekat Islam. Di sini ditetapkan cita-cita Sarekat Islam, yaitu membentuk suatu bangsa bagi penduduk Indonesia. Artinya, perlu dibentuknya pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Ini cikal bakalnya. Di sini juga mulai sudah ada pergerakan untuk membentuk negara Indonesia ya. Kemudian pada tanggal 20 sampai 27 Oktober tahun 1917
berlangsung Kongres kedua di Jakarta. Pada kongres tersebut, Syarikat Islam sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu merebut kemerdekaan dengan dibentuknya Zebdestur atau pemerintahan sendiri. Di sini sudah mulai terlihat adanya keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Sudah dilakukan kegiatan politik yang jelas ya. Kemudian berlanjut 29 September sampai 6 Oktober 1918 terlaksana juga Kongres Nasional ketiga di Surabaya, di mana seluruh anggota SI sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak kepada kaum kapitalis. Di sini sudah mulai muncul perlawanan ya, aksi. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919 terlaksana Kongres Nasional keempat, ya, ini keempat di Surabaya. Dalam kongres itu didapatkan kesepakatan bahwa fokus Syarikat Islam lebih mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Ya, kita bayangkan bahwa awal mula terbentuk Syarikat Islam itu awalnya bertujuan dalam bidang perdagangan. Dari bidang perdagangan itu muncul rasa kebersamaan, kemudian rasa kebangsaan, sehingga dalam perjalanannya Syarikat Dagang Islam itu berubah menjadi Syarikat Islam. Dari Syarikat Islam itu muncul ide-ide untuk membentuk pemerintahan sendiri, dan mulailah pergerakan-pergerakan yang akan menentang penjajah kolonial Belanda saat itu ya.